lagi di Ilham and Stephen Show. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi. Ya, karena ada kesibukan yang karena dulu nggak ada pasien, sekarang nggak ada pasien lagi. Jadi kita ini mau rencana video ini kita publish atau kita upload nanti di saat sebelum Lebaran ya. Jadi kita membahas isu-isu tentang sekitar Lebaran, terutama mengenai gizi saat Lebaran supaya tetap sehat dalam menjalani liburan Lebarannya supaya prima dan optimal. Ya, karena Lebaran itu kan makan-makan apa. Betul. Hari ini kita mengundang kembali Dr. Fitriani. Dulu kita pernah ngundang ya, tapi via Zoom. Iya betul. Jadi ini kita ketemu langsung orangnya. Tenang, kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan. Iya. Sudah di swab semuanya. Sudah divaksin 3 kali juga. Jadi Dr. Fitri sekarang praktek di mana aja, Dok? Baik, terima kasih Dr. Ilham. Perkenalkan, nama saya Dr. Fitri. Saat ini saya berpraktek pertama di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, kemudian di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, dan yang ketiga di Klinik Medanika. Ya. Klinik Medanika itu sponsor kita juga ya. Ya. Nah, sebagai info kita sedang mengambil videonya di Medanika. Iya. Mungkin Dok, terkait ini kan beberapa hari lagi sudah memasuki Lebaran. Jadi kira-kira ada tips dan trik dari saya, misalnya biasalah pokoknya hari pertama, kedua berkunjung ke rumah saudara, ada opor ayam, ada kari kambing, ada ketupat, ada macam-macam kuenya. Nah, ada saran nggak Dok supaya istilahnya kita bisa kalap sehingga menimbulkan penyakit dan sebagainya? Iya ya, jadi momen Lebaran kan bisa dibilang momen balas dendam ya, momen balas dendam setelah berpuasa selama 30 hari. Jadi kayaknya jadi sia-sia kan ya, udah nahan nafsu selama 30 hari, begitu masuk Lebaran jadi momen balas dendam, jadi agak tersia-siakan lah gitu. Jadi biasanya tuh akan terjadi perubahan pola makan kan, dari frekuensi makan aja udah berubah tuh dari bulan puasa ke momen Lebaran. Yang tadinya makan mungkin puasa cuma 3 kali sehari, begitu Lebaran itu makan mungkin tak terhitung kali ya, Dok ya. Tergantung berapa rumah. Kalau saya bilang sih nggak terhitung, karena pasti setiap berkunjung pasti ada nyicip minimal kue Lebaran tuh. Kemudian kita kan orang Indonesia nggak bisa tuh menolak, ayo makan lontongnya, enggak udah kenyang, enggak, pasti kan tetap kita ambil tuh makanan yang disediakan oleh si tuan rumah. Jadi budaya sungkan tuh ya sebenarnya bukan budaya sungkan aja sih, memang rakus aja tadi ya. Rakus aja ya, namanya juga makanan enak masa ditolak gitu kan. Jadi sebenarnya kita hati-hati sih untuk yang terutama yang udah punya penyakit tertentu. Jadi kadang tips yang saya kasih, harus tahu dulu nih berapa kalori makanan yang akan dikonsumsi. Harus tahu dulu makanannya, kebutuhannya berapa, dan kalori makanan yang akan dikonsumsi itu berapa. Contoh misalnya kayak lontong itu mungkin dari 300-400 kalori sendiri, ya kan. Kemudian kalau udah ditambah dengan daging dan daging rendang dan opor ayam mungkin udah sampai 500 lebih atau ke 600. Jadi itu kan sebenarnya sudah mencukupi untuk rata ya, orang Indonesia mencukupi sepertiga kebutuhan sehari sebenarnya gitu ya. Jadi harus tahu. Nah itu kan nggak sekali, kalau misalnya udah 5 kali udah kayak kalori atlet kali ya. Sudah 3.000 lebih. Iya, 3.000 lebih. Nah jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kalori dan menghitung, dan tahu juga kalori makanan yang kita konsumsi. Nah itu saat pertama, jadi kita harus tahu targetnya kalorinya berapa satu hari. Kemudian kalau memang tetap harus ya, karena budaya sungkan itu mungkin kita bisa memilih piring makan yang kecil. Nah, kesannya itu kan kalau piring makan yang kecil lebih penuh gitu kan, ya kesannya jadi lebih sedikit juga kan kalori yang masuk. Nah itu yang kedua. Kemudian hati-hati kalau punya dislipidemia atau penyakit kolesterol yang tinggi, triglyceridemia segala macam, itu kan yang harus dihindari juga salah satunya makanan yang santan atau digoreng-goreng gitu ya. Nah kalau emang pengen makan rendang atau makanan yang bersantan,
mungkin diambil dagingnya aja, jadi kuahnya atau kuahnya ditinggal ya? Ditinggalin aja, jadi benar-benar protein. enak. Iya, benar. Lontong kalau kering nggak enak. Iya. Nah itu satu. Yang ketiga, kemudian yang keempat diimbangi dengan sayur-sayuran. Jadi jangan cuma makan lontong sama proteinnya aja, sayurnya ditinggal. Jadi tetap itu juga harus dipenuhi. Hindari minuman manis, kalau bisa ya udah minum air putih aja kali. Wah, punya sulit ya. Iya, Kan disuguhkan iya sirup. Kan selalu ada air buah. Sama minuman soda biasanya kan. Iya. Kemudian mungkin kalau cuma cicip-cicip kayak kue, biasa kan kayak kue nastar itu udah mungkin udah sampai 100 ke 200 kalori kan ya. Kalau ukurannya besar. Oh iya. Jadi kalau udah tahu kalori yang berapa, udah ambil satu aja. Itu nggak usah diambil semuanya. Kemudian ada lagi tips yang lain, aktivitas fisik. Nah ini mungkin yang orang Indonesia agak sulit. Aktivitas fisik saat lebaran kayak mana rupanya gitu kan. Misalnya cuman ke rumah tetangga, nggak akan bawa mobil, kan jalan kaki aja. Atau misalnya ke rumah yang agak jauh, mungkin bisa memilih parkirnya agak jauh, nggak usah di depan rumah atau di halaman rumahnya. Jadi tetap ada aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Itu sih beberapa tips umum yang bisa dilakukan oleh orang yang ingin tetap menjaga berat badan yang mungkin sudah sempat turun sama lebaran, menjaga gula darah, menjaga gambaran lemak darahnya. Jadi kan kalau sebenarnya lebaran kan kalau kami yang di rumah sakit, saya biasanya kalau lebaran itu dapatnya pasien-pasien kembang api mercon kalau saya. Jadi kok Dr. Steven biasanya dapatnya pasien stroke ya, Iya, kalau mendekati betul. lebaran ya. Nah, jadi fenomenanya, jadi sebelum adanya COVID itu setiap lebaran itu pasti hari pertama itu selalu ada pasien stroke. Nah, memang di saat pandemi Menurun. jarang, hampir saya tidak, maksudnya hampir tidak pernah dapat pasien stroke di saat lebaran. Jadi, nah ini kan sekarang sudah dibuka, memang peraturan pemerintah sudah boleh mudik. Nah itulah makanya kita menanyakan hal-hal seperti ini. Kalau bisa, kayak sekarang kan udah 2 tahun balas dendam itu bukan cuma puasa aja, tapi 2 tahun lebaran nggak ada. Iya betul, itu yang paling, itu yang maksudnya tujuan podcast untuk melatih tersebut ya. Kalau misalnya kalau stroke itu faktor risikonya apa? Faktor risiko itu mungkin orang-orang yang berisiko stroke ya. Nah, biasanya apa itu dok? Nah jadi usia juga masuk. Faktor risiko itu ada dua, ada satu yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah yang tidak bisa dikendalikan itu ya usia, jenis kelamin, genetik itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan itu adalah jangan merokok, konsumsi alkohol, kemudian dislipidemia atau yang tadi disampaikan Dr. Fitri, menjaga pola makan, kemudian kadar gula darah. Yang paling, maksudnya yang jahat itu salah satunya adalah alkohol, kadar kolesterol yang tinggi dan gula. Jadi makanya kita spesial menginvite Dr. Fitri untuk bercerita tentang ketiga hal tersebut. Ya, jadi itu kan kita ada selama ini kalau itu tadi di rumah sakit seringnya ramenya itu pasien-pasien begitu. Gitu. Nah itu mungkin tadi kan triknya kalau secara umum. Nah kalau untuk mencegah itu bagaimana dok? Karena kan memang tadi biasanya itu memang karena apakah memang stroke itu karena konsumsi yang berlebihan pada saat ya lebaran lah istilahnya. Mungkin yang mau saya tanyakan konsen mungkin kalau kolesterol kan dia butuh waktu. Gula kemudian gula juga butuh waktu. Yang menjadi pertanyaan mungkin kadar intake garam yang tinggi ya, sehingga tensinya itu melonjak, akhirnya memicu pecah. Karena kan ini ya dok, karena orang awam kan begitu kena stroke, oh ini gara-gara konsumsi daging rendang tadi. Padahal sebenarnya tidak semudah itu kan ya dok, setahu saya juga tidak semudah itu. Mungkin yang efek cepat yang kayak dokter bilang tadi ya, dan capillary mengkonsumsi tinggi natrium. Nah sebenarnya sih mengenai natrium ini sendiri ada natrium itu juga bagian dari gula, garam ya? Garam. Garam ya. Nah kadang natrium itu nggak cuma garam dapur,
mentega tuh kan ada natriumnya, ya kan. Kemudian apalagi kalau misal bumbu kecap-kecapan itu juga ada natriumnya. Kalau misalnya minuman bersoda tuh itu natriumnya tinggi juga ada. Rata-rata pasti makanan ataupun minuman yang kemasan, kalengan itu pasti ada natriumnya. Jadi memang harus diperhatikan juga ketika kita berlebaran. Perhatikanlah makanan yang kita konsumsi. Nah, dan nggak semua orang juga sih dok sebenarnya sensitif terhadap natrium. Jadi untuk penderita hipertensi sendiri tuh ada yang sensitif terhadap natrium sehingga tensinya nanti cepat naik. Ada yang enggak sebenarnya. Tuh, jadi beda-beda juga sih untuk mengenai natrium ini sendiri. Jadi memang untuk penderita hipertensi pun harus lebih aware atau lebih membaca atau lebih mengerti lagi bahwa natrium itu nggak hanya ada di garam dapur. Kadang pasien kan juga suka makan roti tuh. Nah, roti itu kan pengembangnya juga ada natrium. Ya, saya suka makan cookies juga ada. Pasti ada. Jadi setiap kayak sebentar tadi setiap makan atau minuman yang kemasan atau yang kaleng itu ada natriumnya. Jadi memang harus lebih membaca label makanan, kemudian lebih harus membaca lagi mengenai bumbu-bumbu masakan yang ada di rumah. Kayak dia suka udah pakai ada garam dapur, pakai kaldu lagi, nah udah deh gitu. Jadi lebaran di rumah sakit jadinya. Ya itu kan kita mencegah lebaran nggak bersih. Berarti mitosnya itu kalau berarti bukan karena daging kambing, bukan karena makan rendang, gitu ya. Enggak, jadi lebih karena garam ya. Garam jadi kayak gara-gara makan kambing nih tadi. Iya. Masa sih secepat itu? Harusnya tidak secepat. Makanya secara teorinya tidak secepat. Tidak secepat itu. Berarti sebenarnya bukan karena akumulasi atau penumpukan kolesterol yang tiba-tiba ya, tapi lebih karena garamnya. Iya. Saya rasa sih seperti itu ya. Seperti ada yang bilang, saya kolesterol tinggi jadi sakit kepala. Menurut saya itu mitos, karena maka kolesterol tinggi dia tidak menimbulkan keluhan apapun. Gitu. Jadi kayak sebagai perbandingan nih, kadang orang suka menyalahkan kan daging kambing ya. Nah ya kan sebenarnya kalau misal dengan gram yang sama nih antara daging kambing dengan daging sapi, itu sebenarnya kadar kolesterol daging kambing itu lebih rendah. Jadi sebenarnya bukan kolesterol di daging kambing itu yang salah. Mungkin yang salah adalah bagaimana mengolah daging kambing. Mungkin saya pernah membaca atau mungkin saya baca bagaimana dengan MSG, karena kan mengutamakan kalau nggak salah itu kan ada efek restoran Chinese syndrome ya. Jadi kalau konsumsi banyak, jadi sakit kepala. Mungkin apakah karena bukan sebenarnya bukan karena glutamat kan karena MSG yang. Kalau itu setahu saya karena glutamat ya benar ya. Kalau dokter tadi juga bilang karena glutamat ya tadi atau manusia glutamat tadi. Iya, itu kan maksudnya saya mau nanya, itu lebih ke glutamatnya itu karena natriumnya atau garamnya? Sebenarnya MSG itu bahkan dipakai di Jepang kan. Iya. Untuk lansia. Karena MSG itu kan ada cita rasa yang umami, rasa umaminya. Ya, jadi emang itu bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, masalahnya di negara kita ini suka berlebihan. Jadi sebenarnya kita tahu ya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi sodium atau natrium, itu pasti efek rasa haus juga lebih tinggi kan. Nah, kemudian itu lebih karena MSG-nya yang berlebihan, maka suka menimbulkan sakit kepala. Sebenarnya itu. Saya juga kalau udah terlalu berlebihan sakit kepala, kemudian ininya kandungannya kering, rasa haus juga menjadi lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya karena berlebihan. Jadi MSG itu tidak salah dipakai asalkan dalam jumlah yang tepat. Soalnya tanda kutip yang maksudnya sering kita lihat itu dalam isok misalnya. Wah, sekali menuangkan MSG itu seperti tanpa rasa bersalah satu bungkus. Ya nggak bersalah orang beri makan. Dia nggak makan ya. Dia nggak makan. Gitu. Hati-hati juga. MSG juga kan. Jadi natrium itu nggak cuma natrium ya, nanti di label tuh ada namanya sodium, itu sama sodium dan natrium itu sama. Ya itu kalau misalnya makan atau minum dari kemasan ya, label yang ada, ada komposisinya ya. Ada lebih teliti lagi membaca label pada